Kembali lagi bersama kami dalam Indonesia Bertakbir. Kalau tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Abdul Rahman Jalani, bagaimana sesungguhnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam takbiran. Nah, saat ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Fikri Thorik masih berkaitan dengan takbiran ataupun Idul Fitri. Silakan Syekh. Ya salam. Sepertinya mau dialog dulu dengan jamaah nih. Silakan Syekh. Oh ini ada nih ibu-ibu yang mau bercerita lagi, siapa nih kira-kira nih? Hah? Ada nggak? Oh ya ibu silakan. Ya salam, bilang ya salam. Ya, boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Aini Ya dari salam. Ya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Saya kebetulan tinggalnya di dekat daerah Dekat sini. Masjid Baitul Salam. Betul. Ya salam. Kalau malam Id ini apa yang ibu terkenang? Saya biasanya tuh karena orang tua saya udah nggak ada, saudara saya juga sudah banyak yang nggak ada, jadi kalau malam takbiran tuh saya selalu ingat orang-orang yang sudah nggak ada, terutama orang tua saya. Tapi mereka insya Allah masih bersilaturahim dengan kita, tapi tidak secara jasad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka hambanya putus silaturahim. Kematian itu tidak memutuskan hubungan. Insya Allah ibu doakan mereka juga akan mendengar doa ibu insya Allah. Disampaikan oleh Allah. Ya salam. Ya salam. Oke Bu, insya Allah. Terima kasih, Saya kasih Ustaz. pantun dulu ya. Baik, 2 tambah 2 adalah 4. 4. Hasilnya ditaruh di papan. Selamat setelah ini ibu makan ketupat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Baik Ustaz. Ya salam. Ya salam. Terima kasih Ustaz. Ya insya Allah. Ini Masya Allah ini. Terkenang sama orang yang sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mereka itu kita dengar aja suaranya, pasti mereka nasihatnya buat kita jangan sia-siakan hidupmu. Bertakwalah kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita ini Ramadan hasilnya takwa. Makanya ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan. Man qama laylatai al-idain lillahi muhtasiban. Lam yamut qalbuh yawma tamutul qulub. Siapa menghidupkan 2 malam Id. 2 malam Id maksudnya Idul Fitri sama Idul Adha. Dia hidupkan artinya dia hidupkan dengan ibadah. Dia sholat. Dia mengaji Quran. Dia bertakbir. Dia beristighfar. Dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis kepada Allah. Ditikar sejadahnya. Nih malam jangan banyak tidur. Ayo bangun. Ya salam. Lu udah ada yang tidur depan TV soalnya. Ya salam. Nih malam kita zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya Nabi kita Muhammad SAW? Dia bangun dalam keadaan lillah muhtasiban. Dia hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Hatinya, kolbunya gak bakal mati di akhirat. Di saat nanti di akhirat banyak orang yang kolbunya mati. Hidupin malam Id dengan ibadah, bukan dengan gosip. Ya salam. Wah ini udah di luar Ramadan nih, udah bisa ngomongin orang lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ada gak orangnya di sini yang begitu? Ya salam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari Idul Fitri kita girangin orang. Betul gak? Hidup kalau sering girangin orang, digirangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad. Saya cepat nih kisah. Pada hari Idul Fitri, Rasulullah SAW sedang lewat di jalan.
Ditemuinnya anak lagi pada bermain. Rasulullah bersalam sama mereka. Assalamualaikum. Mereka memeluk Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Anak-anak kecil bu. Tiba-tiba Rasul ngelihat di pojok ada anak kecil lagi nangis. Rasulullah samperin. Kenapa kamu nangis nak? Kenapa kamu tidak bermain dengan teman-temanmu? Ya Rasulullah, saya anak yatim. Ayah saya sudah kembali ke rahmat Allah. Saya jauh dari ayah saya ya Rasulullah. Saya hari ini tidak bahagia ya Rasulullah seperti bahagia mereka. Saya tidak punya pakaian baru. Dibawanya anak yatim ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak, maukah kamu punya ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayah asuh maksudnya. Maukah kamu punya ibu asuh Sayyidati Aisyah? Mau ya Rasulullah. Dia jalan digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyum, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesampainya di rumah Sayyidati Aisyah, beliau panggil ya Humaira, senangi anak ini, semoga Allah menyenangkan hidupmu. Disenanginnya itu anak, dikasih pakaian baru, kemudian anak itu kembali kepada teman-temannya, ceria, bisa bermain dengan teman-temannya. Teman-temannya kagum, kenapa kamu sekarang bisa ceria? Siapa yang tidak ceria? Aku diangkat anak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baju dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang karena Allah, senengin sesama. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang disayang oleh Allah yang maha kasih sayang. Tebarkan kasih sayangmu kepada penduduk bumi. Apalagi anak-anak kecil belum ada dosanya. Nanti dia keluar, dia ngomong, wah enak tuh ke rumah ibu itu tuh, orang kaya tuh ibu tuh. Kita dikasih per orang 50.000 katanya. Itu di ngomongin sama anak kecil, 40 anak ngomong ibu orang kaya, kaya. Tapi kalau tuh anak keluar rumah, wah tuh ibu payah, lagi gak ada duit. 40 anak ngomong ibu gak punya duit. Ya udah, na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min dzalik. Ya salam, Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri yang telah memberikan tausiah. Jangan kemana dulu Syekh, ini tadi Masya Allah, tadi kisah dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini anak itu siapa Syekh yang sangat beruntung sekali diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Intinya salah satu anak dari seorang mujahid. Dia bilang, ayah saya syahid di medan perang ya Rasulullah. Sedangkan ibu saya sudah nikah lagi katanya. Saya sekarang sebatang kara ya Rasulullah, saya tidak punya pakaian baru begitu. Masya Allah. Tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Kita aja pengen banget ketemu Rasulullah, ini diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu memang beliau selalu mengamanahkan kepada umatnya untuk mencintai anak yatim. Sampai Rasul bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang nanggung anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat sama Nabi di yaumul kiamat. Dan Nabi lahir dalam keadaan yatim dan Nabi menyatakan beliau adalah ayah dari anak-anak yatim. Ya salam. Ya salam. Sehingga secara tidak otomatis orang yang suka atau justru mungkin mengasuh anak-anak yatim ini sudah mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW. Sekarang nih enak nih. Sekarang kan banyak pesantren. Nah, gak harus anaknya nginep di rumah kita, tinggal di rumah kita. Nanti ada yang bukan mahram, kita bingung sendiri. Kita bisa pesantrenin tuh anak. Kita jadi orang tua asuhnya. Betul gak? Ya Allah, memang orang yang cinta anak yatim, itu insya Allah nanti di akhiratnya dimudahkan masuk surga Allah. Amin, amin. Ya ada cerita dulu, masih ada waktu gak? Waduh cerita lagi nih, 1 menit lagi saya. 1 menit. Gimana dok? Saya pernah dapat di satu kitab, ada satu orang, dia ngelihat ada anak yatim. Tapi anak yatim ini nggak jelas siapa nih datanya nih orang nggak jelas nih. Dari mana datangnya? Dari mana nih anak? Akhirnya diambil sama dia, dimandiin, pakaian baru, terus dia malamnya dia mimpi. Mimpi seakan-akan hari kiamat sudah terjadi. Waktu dia jalan di atas sirat, karena amal dia kurang-kurang, jadi dia hampir jatuh. Tiba-tiba ada seorang anak megangin dia, nyebrangin dia, selamat dari neraka. Dia nanya, siapa kamu? Aku anak yatim yang kau asuh Pak. Jadi amal gitu, amal ngasuh anak yatim,
memudahkan masuk surga. Masya Allah. Ya salam. Ya salam, apalagi di malam takbiran seperti ini ya Syekh. Masya Kita Allah. mulailah. Ya. Ya, dan pemirsa di segmen berikut nanti kita akan mendengarkan sedikit intisari ataupun kesimpulan dari tema besar kita pada malam hari ini. Ya Allah, kembalikan kami di Ramadanmu yang Amin, indah ya Allah, amin. dalam Indonesia bertakbir. Kita takbiran lagi ya Syekh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.